Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa waktu, jarak, suasana tidak menghalangi kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan, hanya Dia yang layak untuk kita muliakan. Mari kita berikan yang terbaik hanya bagi Dia. Menyembah Kau Raja, nyatakan ajaibnya karyamu, Kau sungguh menakjubkan. Surga bumi memuliakan-Mu, alam semesta memuji. Biar semua ciptaan memuji Engkau. Biar semua yang bernafas memuliakan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Saat ini kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami merindukan Engkau.
jiwa kami merindukan hadirat-Mu. Seperti rusa yang merindukan air. Seperti tanah kering tandus tiada berair. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan. Kasih-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Dekap kami di dalam indahnya kasih-Mu. Sebab hati kami merindukan Engkau. Jiwa kami merindukan hadirat-Mu. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu kami menemukan damai sejahtera. Hanya di dalam hadirat-Mu kami dapatkan kedamaian yang sesungguhnya. Hanya di dalam hadirat-Mu kami temukan sukacita yang abadi. Karena itu Tuhan, dekap kami dalam indahnya kasih-Mu. Bawa kami di bawah naungan sayap-Mu. Biar hadirat-Mu memenuhi hati kami. Biar hadirat-Mu menguasai seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan belajar untuk mengenal isi hati-Mu. Buka mata hati kami. Ya Allah Roh Kudus, berkuasalah dalam hati kami. Memerintahlah dalam hati kami. Memberikan kami pengertian sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau di dalam hidup kami. Sehingga ada buah-buah kebenaran yang dihasilkan dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Saya percaya Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun yang saat ini mungkin kita sedang lalui, yang mungkin tidak seperti yang biasanya, tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya yang percaya kepada Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya, kita semuanya yang mengasihi Tuhan. Dan kita sama-sama hari ini datang beribadah kepada Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan lewat nyanyian, dan saat ini kita juga akan menyembah Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya, dengan belajar daripada Tuhan mengenai kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita dari seri firman Tuhan 10 perintah Tuhan. Perfect law, perfect love. Dan hari ini kita akan belajar dari perintah ke-9, yaitu di Keluaran pasal 20 ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Siapa di antara kita mungkin yang pernah menjadi korban dusta? Ya mungkin ada begitu banyak dusta di dunia ini ya. Di dalam pengalaman hidup kita dan di semua orang. Di dalam setiap aspek. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam politik. Ada begitu banyak dusta. Sehingga ada lagu mengatakan jangan ada dusta di antara kita. Tapi firman Tuhan mengatakan pada kita, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, memang perintah ini kalau kita lihat adalah di dalam konteks ketika kita ada di dalam pengadilan dan kita sebagai saksi terhadap sebuah peristiwa di mana yang sedang diperkarakan di dalam pengadilan, Tuhan mengatakan supaya kita jangan mengucapkan saksi dusta, mengucapkan atau memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta, dengan kebenaran. Kenapa? Karena itu akan membelokkan keadilan. Dengan kesaksian atau saksi dusta kita, maka apa yang terjadi adalah orang yang mungkin tidak bersalah itu justru dihukum, dipandang sebagai orang bersalah. Dan mungkin orang yang bersalah justru dibebaskan oleh karena kesaksian kita yang salah, kesaksian kita yang penuh dengan dusta. Nah kalau begitu, apa relevansinya untuk kita? Berarti kalau kita berbohong yang bukan di dalam pengadilan, berarti boleh dong. Berarti itu bukan termasuk di dalam perintah Tuhan, yang dimana Dia melarang kita untuk mengucapkan saksi dusta. Oke, ketika kita belajar firman Tuhan, atau khususnya ketika kita belajar tentang hukum-hukum Tuhan, dan seperti yang hari ini kita belajar tentang 10 perintah Tuhan atau 10 hukum Tuhan, kita mesti belajar firman ini untuk mendapatkan spirit ataupun karakter ya, hati atau semangat daripada perintah Tuhan ini. Jangan kita seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi di zaman Tuhan Yesus. Ya, kalau orang Farisi atau ahli Taurat di zaman Tuhan Yesus, mereka memandang hukum-hukum Tuhan itu hanya sebagai batasan bagi mereka. Ya, seperti sebuah pagar. Dan ketika mereka melihat itu sebagai batasan, sebagai pagar, tujuan mereka adalah bagaimana kita jangan sampai keluar dari batasan itu. Bagaimana kita bisa hidup untuk tetap ada di dalam halaman atau di dalam pagar itu dan tidak melompat pagar itu. Artinya mereka hanya melihat apa yang secara fisik kelihatan, sebuah perlakuan, suatu tindakan yang kelihatan melanggar perintah Tuhan. Kalau mereka melihat yang tidak kelihatan itu, maka itu akan sulit bagi mereka untuk mereka bilang ini melanggar batas atau tidak. Sehingga interpretasi mereka terhadap hukum Tuhan hanya sebatas perilaku, tetapi tidak masuk ke dalam hati.
Dan kenapa mereka hanya melihat sebatas perilaku? Karena yang perilaku itu yang bisa dihitung. Jadi apa yang mereka lakukan adalah bagaimana bisa menghitung berapa banyak kebenaran yang mereka lakukan dan berapa banyak kesalahan yang mereka lakukan. Dan jika mereka tidak melampaui batas itu, maka mereka mengatakan bahwa mereka benar. Tetapi Tuhan Yesus datang dan kemudian mengatakan bahwa di Matius 5 ayat 20, jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi Tuhan mengatakan bahwa kerajaan sorga, etikanya, hukum-hukumnya itu melampaui apa yang dipercayai atau yang dianut oleh orang-orang Farisi pada waktu itu, ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Bagi para ahli Taurat atau orang Farisi di zaman itu, perintah jangan membunuh itu sebagai batasan, dan jika mereka tidak melakukan tindakan pembunuhan, maka mereka mengatakan bahwa mereka ada di dalam koridor hukum. Mereka tidak melanggar hukum. Tapi Tuhan Yesus datang dan mengatakan, kalau kamu membenci seseorang, kalau kamu marah kepada seseorang, dan kamu berniat jahat, ada keinginan di hatimu untuk merusak dia, untuk membunuh dia, maka kamu sudah membunuh. Bukan hanya sekadar kita tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh para ahli Taurat ataupun orang Farisi bahwa kita tidak melakukan tindakan pembunuhan. Tetapi Tuhan Yesus datang dan membawa semangat daripada hukum itu. Apa karakter Allah yang ada pada hukum itu? Bahwa Allah adalah kasih. Bagi orang Farisi, jangan berzina. Kalau kita melakukan zina, itu baru namanya melanggar. Tetapi Tuhan mengatakan kalau kita di dalam hati kita sudah menginginkan, punya nafsu, berfantasi dengan orang, maka itu sama dengan perzinahan. Dan dalam perintah ini kita bisa lihat, perintah ke-9, jangan bersaksi dusta. Mungkin bagi orang Farisi dan ahli Taurat, ya kalau mereka tidak melakukan itu di pengadilan, di atas sumpah, dan mereka tidak melanggar sumpahnya, oke, mereka melakukan perintah ke-9 ini. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tidak demikian. Tuhan mengatakan Matius 5 ayat 37, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya soal orang bersumpah palsu, orang melakukan kebohongan di pengadilan, tapi Tuhan mengatakan bahwa spirit daripada hukum ini, perintah ini, karakter daripada perintah ini adalah kita perlu mengatakan yang benar karena kita menjunjung tinggi kebenaran. Karena kita tahu bahwa kita tidak mau ada orang dirugikan oleh karena kebohongan kita. Jadi kalau kita bertanya, Pak Pendeta, sampai sebatas mana sih saya bisa lakukan, misalnya katakanlah di dalam berbohong ini, kalau saya berbohong kecil-kecil, apakah itu sudah termasuk kita melanggar perintah ke-9? Kalau saya bohong untuk kebaikan bagaimana? Apakah itu saya melanggar perintah ke-9 ini bahwa jangan bersaksi dusta? Kalau misalnya saya bergosip, apakah itu sudah melanggar? Sampai mana sih batasnya? Bapak Ibu, kalau kita masih bertanya seperti itu, sebenarnya itu bukan pertanyaan dari warga kerajaan Allah. Karena itu pertanyaan yang sama yang berusaha dijawab oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya menaruh atau hanya membuat hukum-hukum itu sebagai batasan, sebagai pagar. Tetapi ketika kita orang-orang yang ada dalam kerajaan Allah, ketika kita datang dan belajar hukum-hukum Tuhan ini, apa yang menjadi dorongan kita adalah kita mau belajar, kita mau tangkap apa sebenarnya hati Tuhan dengan perintah ini. Bahwa kita lihat dasar dari semua perintah-perintah Tuhan adalah kasih. Bahwa Tuhan adalah kasih dan Dia mau kita pun mengasihi sesama kita. Kita tidak merugikan sesama kita.
Jadi bukan hanya kita tidak mengucapkan saksi dusta, tetapi kita mau mengatakan kebenaran, kita mau mengatakan sesuatu yang menguntungkan atau yang tidak merugikan saudara kita, sesama kita. Jadi kalau misalnya saudara kita gosip ya, kita bilang, saya tidak bohong ini. Betul kak, saya tidak bohong. Kau tahu tuh, si ini begini, begini. Betul kak, saya tidak bohong. Dan saudara, mungkin memang apa yang kita katakan kita tidak bohong. Mungkin apa yang kita katakan itu betul barangkali. Tetapi bukan itu spirit dari hukum ini. Bukan itu bahwa jangan mengucapkan saksi dusta. Artinya ketika saya menggosip tapi gosip yang benar itu tidak melanggar perintah ini. Kita cari spirit dari perintah ini. Bahwa perintah ini adalah kita mengatakan kebenaran untuk kebaikan orang lain. Bukan hanya sekedar yang penting kita tidak bohong. Tapi kita perlu melihat bahwa apa yang kita katakan ini tidak menghancurkan orang lain. Apa yang kita katakan ini tidak membunuh orang lain. Tidak merusak orang lain. Itu adalah esensi daripada perintah ke-9 supaya kita jangan bersaksi dusta. Nah, kalau begitu Pak Pendeta berarti Pak Pendeta Anda pernah bohong. Kalau kita bisa masuk surga, kalau kita harus lebih daripada orang Farisi dan ahli Taurat, bagaimana? Siapa yang bisa masuk ke surga? Apa Pak Pendeta bisa masuk surga? Saudara, kita tidak diselamatkan, kita tidak masuk surga oleh karena usaha kita untuk taat kepada hukum Taurat. Kita adalah manusia berdosa pada dasarnya. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan. Kita adalah manusia berdosa yang tidak mungkin kita bisa melakukan hukum-hukum Tuhan ini dengan baik. Tidak mungkin kita bisa punya kebenaran yang melampaui ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan kalau kita mau masuk surga, hukum Taurat bukan jalannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa memang hukum Taurat tidak diberikan untuk menyelamatkan kita. Hukum Taurat ditambahkan oleh karena pelanggaran kita. Tetapi kabar baiknya ini, bahwa apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat karena kita orang berdosa. Hukum Taurat itu baik, hukum Taurat itu kudus. Dan semua perintah-perintah ini baik, perintah-perintah ini sempurna, perintah-perintah ini kudus. Tapi masalahnya kita ini orang berdosa. Dan hukum Taurat tidak bisa bikin apa-apa dengan keberdosaan kita. Dia hanya bisa mengekspos dosa kita. Hukum Taurat hanya bisa memperlihatkan bahwa kita ini orang berdosa, bahwa kita telah bersalah. Tapi dia tidak bisa membuat kita menjadi orang benar. Tapi kabar baiknya adalah bahwa apa yang tidak mampu dilakukan oleh hukum Taurat, itu telah dilakukan oleh Allah sendiri. Allah sendiri telah datang ke dunia ini sebagai manusia di dalam Yesus Kristus. Dan dia melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh hukum Taurat itu. Dia mewakili kita hidup benar. Dan dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, untuk membayar semua kutuk, menebus kita dari kutuk hukum Taurat oleh karena ketidaktaatan kita kepada hukum Taurat. Supaya berkat Abraham itu sampai kepada kita. Bagaimana kita bisa diselamatkan adalah Allah sendiri yang datang menyelamatkan kita. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia datang dan tinggal di tengah-tengah kita. Dia datang, kerajaannya datang di tengah-tengah kita. Itu sebabnya di Markus 1 ayat 14-15 ini adalah kesimpulan dari khotbah Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu yang menyelamatkan kita, bahwa kerajaan Allah sudah datang, sudah dekat. Dia datang di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita sekarang.
Dan setiap orang yang bertobat dan percaya kepada kabar baik itu, kepada berita Injil itu, bahwa Allah telah datang untuk menyelamatkan kita, kita bisa diselamatkan. Kita diselamatkan ketika kita bertobat dan percaya kepada berita Injil itu. Jadi kita bukan masuk surga oleh karena kekuatan kita dalam melakukan hukum-hukum Tuhan ini. Tetapi kita selamat. Kita diselamatkan dari neraka. Kita dibawa kepada hidup yang kekal. Adalah semuanya perbuatan Allah. Allah yang maha kuasa datang untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Dan ketika dia datang, dia sanggup untuk menaklukkan dosa itu. Dia sanggup untuk merubah kita yang berdosa ini menjadi orang-orang kudus. Dan saudara, kalau demikian, kalau kita diselamatkan bukan dengan melakukan hukum Taurat, terus untuk apa kita belajar hukum Taurat? Untuk apa kita belajar 10 perintah ini? Untuk apa kita hari ini belajar perintah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta? Kita belajar ini karena kita melihat karakter Allah di dalam hukum-hukum Tuhan ini. Kalau kita menyadari bahwa kita orang yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kita manusia celaka, manusia berdosa. Tapi Allah telah datang dan menyelamatkan kita dengan tangan yang kuat itu. Dia mengasihi kita, memberikan dirinya mati sebagai pengganti bagi kita. Untuk menebus kita yang berdosa ini. Tentu saja kita mau menjadi seperti dia. Karena dia telah menebus kita, membawa kita masuk ke dalam kerajaannya. Mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Dan tentu saja kita mau sebagai anak-anak Allah, kita mau hidup sebagaimana kita adanya, yaitu kita adalah anak Allah. Kalau kita adalah orang yang sudah dibawa masuk ke dalam kerajaan Kristus, kerajaan Allah, kita mau hidup sebagai warga kerajaan Allah. Seperti apa etika kerajaan Allah itu, dan kita mau hidup di situ. Sebabnya kita belajar perintah-perintah Tuhan ini. Karena di situ kita bisa melihat karakter Allah, siapa Allah itu. Karena semua hukum-hukum moral Tuhan itu berdasarkan pada karakternya. Dan perintah ke-9 ini berdasarkan pada karakter Allah. Yaitu bahwa dia adalah Allah yang setia dan dapat dipercaya. Apa yang dia katakan akan berlaku. Tidak ada satupun kebohongan ada di dalam hati Allah. Tidak ada satupun ada niat jahat menyembunyikan hal-hal yang baik dari umat manusia. Tidak ada. Dia berkata benar. Apa yang dia katakan semuanya benar. Apa yang dia janjikan semua dia lakukan. Tidak ada kebohongan. Jadi saudara, jika kita mungkin pernah kecewa karena ada kebohongan yang telah dilakukan terhadap kita. Kita mungkin menjadi orang yang sulit untuk percaya. Kita mungkin pahit dan tidak bisa percaya lagi kepada apapun. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan ini dan melihat hukum Tuhan yang ke-9 ini dan dia mengatakan jangan bersaksi dusta, kita bisa tahu bahwa ini adalah karakter Allah. Firman ini adalah penghiburan bagi kita karena kita tahu bahwa Allah kita, Allah yang benar. Dia tidak akan berdusta. Apa yang dia katakan, dia pasti lakukan. Dan saudara, sebaliknya kita mesti menyadari ada musuh, ada lawan. Dan itu adalah si iblis. Dia punya karakter yang bertolak belakang daripada Tuhan. Yohanes 8 ayat 44, Tuhan Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau kita berdosa, itu bukan karakter Bapa kita. Makanya kita tidak berdosa. Karena itu bukan karakter Bapa kita. Di Taman Eden, iblis menipu manusia dan membunuh mereka. Dia bilang Tuhan tidak baik.
dia meracuni pikiran Adam dan Hawa dengan tipu dayanya, dengan perkataan dustanya. Dan dengan demikian dia membunuh Adam dan Hawa. Itu adalah pekerjaan si jahat, itu adalah pekerjaan pendusta, iblis. Saudara, kita yang sudah dilahirkan kembali oleh Allah, kita yang sudah menjadi anak-anak Allah, iblis bukan bapa kita. Kita lawan itu, kita tidak mau menjadi pendusta seperti itu. Sebaliknya kita mau lihat bapa kita. Kita mau menjadi seperti bapa kita, seperti Allah kita. Saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Alkitab dipenuhi dengan cerita bagaimana Allah menepati janjinya. Ketika iblis menipu manusia dan membuat mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka harus mati, mereka harus celaka karena mereka telah melanggar perintah Tuhan. Tetapi apa yang Allah lakukan? Allah adalah Allah yang kaya dengan kemurahan. Allah adalah Allah yang kaya dengan kasih karunia, anugerah. Dia kasihnya besar sekali. Sehingga di dalam kesulitan yang seperti di dalam kecelakaan manusia itu, Allah memberikan janji. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Allah bicara kepada si ular. Iblis itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan sejak saat itu, apa yang Tuhan lakukan adalah dia senantiasa menepati janjinya. Manusia bertambah jahat, tetapi Allah tetap dengan janjinya. Ketika manusia semuanya sudah tidak mengenal Tuhan, manusia sudah menyembah berhala, Tuhan tetap ingat kepada janjinya. Sebab dia kemudian memilih Abraham dan kemudian mengucapkan janji itu lagi kepada Abraham. Kejadian 22:18, Tuhan mengatakan kepada Abraham, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Tuhan mengulangi janjinya itu. Ulangan 30 ayat 1-6, ini ada cerita di akhir kehidupan Musa, di mana Musa memberikan nasihat-nasihat kepada orang Israel yang akan memasuki tanah perjanjian itu. Dan Tuhan Musa menulis kelima kitab Taurat itu dari Kejadian sampai Ulangan itu sebagai pelajaran bagi orang Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian itu. Dan di akhir lima kitab Musa itu, di Ulangan pasal 30, Musa mengatakan bahwa kamu sudah lihat semua cerita yang saya sampaikan ini. Kamu sudah lihat semua ketidaktaatan dari nenek moyang kita. Semua dosa-dosa dari bapak-bapakmu. Bahwa mereka sekalipun sudah di bawah Tuhan dengan tangan kanannya yang kuat, dilepaskan mereka dari Mesir. Tapi mereka tetap tidak setia kepada Tuhan. Mereka tetap melakukan apa yang jahat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia. Bahwa dia tidak membuang umatnya. Apa yang dia janjikan dia akan tepati. Ulangan 6 ayat 1-6 Tuhan mengatakan, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, ini segala berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau kembali. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Musa kasih tahu kepada mereka, orang-orang Israel, bahwa mungkin nanti kamu
kamu juga akan gagal. Kamu juga nanti akan tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia, ingat itu. Kalau kamu berbalik, kalau misalnya kamu tidak setia dan Tuhan menghukum kamu, Tuhan menyerahkan kamu ke antara bangsa-bangsa, bertobatlah, berbaliklah karena Tuhan adalah setia. Kalau kamu berbalik kepada Dia, bertobat kepada Dia, maka Tuhan akan memulihkan kamu lagi. Dan Tuhan berjanji, memang sekarang kamu masih tegar tengkuk. Tuhan belum menyunat hatimu, tetapi satu waktu nanti Tuhan itu setia. Dia akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ini adalah janji Tuhan yang sudah diucapkan oleh Musa. Dan kemudian kita lihat bahwa umat Israel tepat seperti yang dikatakan oleh Musa. Mereka kemudian berkhianat. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada Allah lain. Dan kemudian Tuhan menyerahkan mereka. Dan saudara, Tuhan melalui nabi-nabinya kembali mengucapkan janjinya itu. Mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Apa yang Dia janjikan, Dia akan tepati. Apa yang telah dijanjikan kepada Adam, apa yang telah dijanjikan kepada Abraham, semuanya akan ditepati. Dia tidak berdusta. Bahwa akan ada keturunan Abraham yang akan membawa berkat ini sampai ke segala bangsa. Dan ada perjanjian baru Yeskiel 36 ayat 20 sampai 28 yang dinubuatkan oleh nabi itu. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak hai kaum Israel, tapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Di tengah-tengah bangsa yang sedang durhaka kepada Tuhan, Tuhan kembali melalui nabi-nabinya mengatakan janjinya bahwa Dia tidak melupakan janjinya. Janji ini masih berlaku. Dan kemudian 400 tahun tidak ada nabi datang kepada Israel. Roh Tuhan tidak ada di atas mereka. Tapi pada waktunya Tuhan menepati janjinya. Sekalipun kelihatannya Tuhan sudah melupakan janjinya. Selama 400 tahun tidak ada apa-apa, tidak ada pernyataan Tuhan, tidak ada nubuatan, tidak ada nabi. Tapi pada waktunya, Galatia 4 ayat 4-5 mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Allah itu setia. Dia tidak berdusta. Apa yang Dia janjikan sejak purbakala, sejak di zamannya Adam, Abraham, Musa, Daud dan seterusnya, Dia tidak pernah berdusta. Dia tetap setia dengan janjinya itu. Janjinya akan selalu digenapi. Perkataannya akan selalu dilaksanakannya. Inti dari semua hukum Tuhan ini, inti dari semua kitab Taurat yang ditulis oleh Musa adalah percayalah kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak berdusta. Apa yang Dia katakan itu akan Dia laksanakan. Percayalah kepada Dia. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk melakukan apa yang Dia katakan. Saudara, di masa-masa sukar ini seringkali sulit kita untuk bisa melihat pada kesetiaan Allah. Mungkin sulit
di dalam masa susah ya, kalau mungkin kita menghadapi situasi di mana ya mungkin secara kesehatan kita memburuk barangkali, atau mungkin keuangan kita mengalami problem, secara ekonomi kita mungkin sulit, atau dalam hubungan kita mungkin ada hubungan yang berat, ada mungkin pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi, mungkin ada banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan kepada kita, ada banyak hal-hal buruk yang terjadi kepada kita. Mungkin saat-saat seperti itu kelihatannya sulit bagi kita untuk bagaimana kita bisa membuat semuanya ini masuk akal. Bahwa Allah yang sudah berjanji seperti itu, janji-janji Tuhan yang kita baca itu begitu berharga, tapi apa yang kita lihat sepertinya tidak sesuai, sepertinya sulit untuk mengharmonisasikan semua ini. Bagaimana bisa ini cocok? Apa yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya, apa yang Dia sudah janjikan kepada saya, apa yang sudah janjikan kepada umatnya, kenapa sepertinya kehidupan saya ini tidak sesuai dengan itu? Saudara, ketika hal seperti itu datang, ketika kita dicobai untuk meragukan kesetiaan Tuhan, saudara, itu adalah siasat dari iblis. Itu adalah pekerjaan si pendusta yang memang dari awal dia adalah pendusta, dia adalah pembunuh manusia. Dia mau menipu kita untuk kemudian bisa membunuh kita. Ketika dia membuat kita tidak percaya lagi kepada kesetiaan Tuhan. Tetapi Alkitab sudah memberikan kepada kita kesaksian. Sekalipun umat Tuhan, mereka mengalami banyak kesulitan dalam hidup ini. Tapi itu bukan berarti Tuhan tidak setia. Tuhan tetap setia dengan apa yang Dia janjikan. Katakan kepada iblis ketika dia berusaha menipu kita untuk membuat kita meragukan kesetiaan Tuhan. Katakan kepada dia, "Nyala engkau iblis." Dan mari kita nantikan Tuhan. Tunggu. Jangan lepaskan kepercayaan kita. Tetap lihat bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah berdusta. Tidak pernah. Apa yang Dia katakan, pasti akan Dia lakukan. Nantikan Dia. Tinggal sesaat lagi Tuhan akan datang. Dan dengan segala terangnya Dia akan menerangi kita dan membuat kita percaya lagi. Membuat kita tersenyum lagi. Pada waktunya, Dia akan datang. Dan Dia akan membuat semuanya jelas bagi kita. Percayalah, yang terbaik masih ada di depan kita. Tuhan masih menyediakan yang terbaik bagi kita. Setelah itu adalah Allah, karakter Allah kita. Dia tidak pernah berdusta. Dia Allah yang benar, Allah yang setia. Dan kita sebagai anak-anaknya, kalau kita mengerti siapa Tuhan kita, karakter Tuhan kita yang sedemikian benar, sedemikian setia, saya percaya kita juga mau menjadi seperti Dia. Dan kita memang adalah anak-anaknya. Dan kalau kita adalah anak-anaknya, jadilah seperti anak-anaknya. Kita bukan anak iblis, kita bukan, Bapa kita bukan si pendusta. Sekarang kita adalah anak Allah. Bapa kita adalah Allah yang sejati, Allah yang setia, Allah yang benar. Jadilah kita seperti anak Allah. Hiduplah di dalam kebenaran. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Katakanlah kebenaran di dalam kasih. Jangan lagi berdusta. Jangan lagi menipu. Jangan lagi kita memfitnah ataupun gosip. Karena semuanya itu bukanlah sifat dari Bapa kita. Karena semua itu bukanlah kita. Bukan siapa kita. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi mari kita memakai kata-kata yang membangun. Biarlah kita dipenuhi dengan segala firman Tuhan dan segala kekayaannya diam di dalam hati kita. Sehingga kita mengucapkan kata-kata yang benar, mengucapkan kata-kata yang baik untuk membangun orang lain. Dan satu yang paling penting, kalau kita menangkap spirit ini, bahwa kita mau seperti Allah kita, yang mengatakan apa yang benar
untuk kebaikan orang-orang. Saudara, ada satu berita yang benar. Ada satu kebenaran yang sangat penting. Yaitu Injil. Bahwa Allah telah menyelamatkan. Allah telah datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Kerajaannya sudah datang. Dan semua orang bisa diselamatkan. Siapapun dia, semua orang, sekalipun dia berdosa seperti apa. Kerajaan Allah sudah datang. Keselamatan Allah telah dinyatakan. Dan dia kuat, sanggup untuk menyelamatkan setiap orang. Saudara, ini adalah kebenaran yang paling penting yang bisa kita katakan kepada orang. Kalau kita sudah mengerti karakter Allah yang begitu mengasihi manusia sehingga dia berkata yang benar, dia mengatakan semua yang benar, maka ini kita mesti tangkap ini. Bahwa setiap orang, setiap manusia, sesama kita manusia, mereka berhak untuk tahu kebenaran ini. Mereka berhak untuk tahu Injil ini. Dan kita bukan hanya tidak berdusta, tidak mengucapkan kata-kata dusta, tapi lebih daripada itu. Kita mau mengatakan kebenaran ini. Kita mau memberitahukan kepada semua orang kebenaran ini. Apa yang bisa menjadi keuntungan bagi mereka. Yaitu bahwa keselamatan telah tersedia bagi mereka. Bahwa kalau mereka mau bertobat dan percaya kepada berita Injil ini, mereka bisa diselamatkan. Mari kita bawa berita ini. Inilah spirit daripada perintah ke-9 itu. Kita bawa berita kebenaran ini. Kita katakan. Tanpa menyembunyikannya, tanpa menahannya. Karena inilah kebaikan yang bisa dimiliki oleh semua orang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang benar. Engkau bukan manusia yang bisa berdusta. Apa yang kau janjikan, kau selalu tepati. Apa yang kau katakan, kau laksanakan. Dan karena karaktermu yang setia itu, kami bisa diselamatkan Tuhan. Sekalipun kami tidak setia. Sekalipun kami manusia yang lemah, yang berdosa, yang senantiasa tidak setia kepadamu. Tapi karena Engkau yang telah berjanji untuk menyelamatkan umat-Mu. Untuk menyelamatkan setiap kami yang percaya kepadamu. Sehingga kami pun tidak binasa. Kami pun tetap bisa diselamatkan. Semua karena Engkau adalah Allah yang tidak berdusta. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan, saat ini kami kagum dengan Engkau. Kami kagum dengan karakter-Mu. Allah yang benar. Allah yang setia. Allah yang tidak berdusta. Karena itulah kami bisa diselamatkan. Tuhan, tuliskan karakter itu dalam hati kami. Rubah kami. Biar firman-Mu itu Allah yang setia. Biar itu tertulis dalam hati kami. Supaya kami pun bisa menjadi anak-anak-Mu. Yang merefleksikan karakter-Mu kepada dunia ini. Di tengah dunia yang kehilangan pengharapan. Di tengah dunia di mana tidak ada yang bisa dipercaya. Biar kami anak-anak-Mu Tuhan bercahaya. Menerangi dunia yang gelap ini. Biar gereja-Mu Tuhan bangkit. Dan orang-orang bisa menaruh kepercayaan kepada gereja-Mu. Karena gereja-Mu mengatakan apa yang benar.
Biar gerejamu menjadi refleksi karaktermu Tuhan. Cerminan dari karaktermu. Apa yang dikatakan gerejamu. Bila iya dia akan katakan ya. Jika tidak dia katakan tidak. Jadikan gerejamu seperti itu. Supaya dunia bisa berharap kepada Allah yang setia. Di tengah-tengah keadaan mereka yang tanpa pengharapan. Ampuni kami Tuhan untuk segala ketidaksetiaan kami. Untuk semua kebohongan-kebohongan kami. Untuk setiap kata-kata jahat kami. Kata-kata yang menusuk, yang menghancurkan orang lain. Kata-kata yang membunuh karakter orang lain. Ampuni kami untuk semua itu. Biar Engkau yang menjadikan kami anak-anak-Mu yang serupa dengan Engkau saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Ya walaupun di dalam situasi seperti ini mungkin kita semuanya mengalami kekurangan secara ekonomi barangkali ya. Tidak seperti sebelum pandemi ini ada. Mungkin banyak di antara kita yang penghasilannya berkurang. Tetapi kita tetap percaya bahwa Allah kita baik. Bahwa apa yang kita terima sekarang, apa yang kita miliki sekarang, itu jauh lebih baik dari yang pantas untuk kita dapatkan. Bahwa Allah tetap memberkati kita, Allah tetap menyediakan segala kebutuhan kita. Dan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah, kita akan datang membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya juga dengan persembahan ini mungkin ada orang yang bisa merasakan berkat-berkat Allah. Mungkin ada mereka yang berkekurangan. Yang kebutuhan pokok mungkin sulit terpenuhi. Tapi sewaktu kita memberi persembahan kita ini, Tuhan bisa memakai itu untuk memberkati mereka yang berkekurangan. Dan Tuhan akan dimuliakan dengan semua itu. Jadi mari kita bawa persembahan kita dengan ucapan syukur, dengan iman kita, bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kita. Semua adalah milik Tuhan, dan kita dipercayakan sesuatu yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Kami jauh lebih baik daripada apa yang harusnya kami terima. Kami tahu kami harusnya dimurkai. Kami harusnya mati. Tapi Engkau telah memberikan kami kehidupan. Kami masih bisa makan. Kami masih bisa hidup bernafas. Kami masih bisa memiliki sekarang di tangan kami ada uang. Tuhan, semua itu adalah berkat-Mu. Semua adalah kebaikan-Mu. Dan saat ini kami datang membawa persembahan kami. Dengan ucapan syukur, dengan sukacita kami bawa kepadamu. Dan kiranya ini berkenan di hadapan Engkau. Dan biar Engkau yang memberkati persembahan kami ini. Biar persembahan ini bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Membawa berita Injil Engkau sampai kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Berkati setiap orang Tuhan. Penuhi segala kebutuhan setiap jemaat-Mu. Kami tahu Kau adalah Allah yang sanggup melimpahkan segala sesuatu kepada kami di dalam segala keadaan, di dalam segala waktu. Sehingga kami bisa berkelimpahan dalam segala pekerjaan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kami imamat yang rajani, datang menyembah
Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.